اللهم صل على النبي الحاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الحاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الحاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Muniyatul Fakir Al-Mutajarrid, halaman 121. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Wal ma'rifatu, dan adapun isim ma'rifat itu khamsatu asya'a, ada 5 macam. Isim ma'rifat ada 5 macam. Rupanya yang pertama al-ismul mudmaru. Yang pertama isim domir. Nahu, contohnya ana, aku, wa anta, dan kamu. Wal ismul alamu, dan yang kedua isim alam. Nahu, contohnya nahu zaidin, contohnya adalah zaid. Wa makkata, dan Makkah. Isim nama, isim yang menunjukkan nama tempat atau nama orang. Zaid, wa makkata, dan Makkah. Wal ismul mubhamu, dan yang ketiga isim mubham atau al ismul isyarah. Nahu, contohnya haza, ini laki-laki muzakkar, wa hazihi, wa haulai. Wal ismu, dan yang keempat isim allazi, yang di dalamnya isim al alifu, alif, wal lamu, dan lam. Isim yang di dalamnya terdapat alif dan lam. Nahu, contohnya ar-rajuli wal gulami. Lafaz ar-rajulu dan lafaz al-gulamu. Wama, dan sesuatu udifa yang disandarkan apa ma ila wahidin, pada salah satu min hazil arba'ati, dari 4 ini. Jadi yang disandarkan dari 4 ini. Isim mudmar, isim alam, isim mubham, dan isim yang kemasukan alif dan lam. Wan nakiratu, dan utawi nakirah. Wan nakiratu, dan adapun isim nakirah itu kullu ismin, setiap nama, sa'iin, yang umum, fi jinsihi, di dalam jenisnya, fi jinsihi, di dalam jenisnya isim, la yahtassu, yang tidak khusus, bihi, dengan isim,
wahidun apa satu, duna akhor tanpa yang lain, duna akhor bukan yang lain. Wa takribuhu dan adapun perkira-kira definisinya nakirah itu kulluma setiap sesuatu soluha yang patut duhulul alifi apa masuknya alif walami dan lam alaihi atas ma. Nahu contohnya ar-rajuli wal gulami. Jadi isim nakiro itu isim yang umum dan dia bisa memasukkan dengan alif lam. Misalnya rajulun, rajulun laki-laki, laki-laki bisa siapa saja, umum dia, tapi kemasukan alif lam menjadi ar-rajulu, berarti laki-laki yang khusus. Masjidun, masjid, masjidnya umum, masjid apa saja, tapi ketika sudah menyebut al-masjidu, berarti masjidnya sudah khusus. Begitupun yang selanjutnya, kitabun, kitab, buku, itu umum, kitab apa saja. Tapi kalau sudah al-kitabu, itu berarti sudah ma'rifat. Nah itu isim ma'rifat dengan isim nakirah. Al-ma'rifatu utawi ma'rifat. Al-ma'rifatu dan adapun isim ma'rifat. Al-ma'rifatu adapun ma'rifat billahi dengan Allah. Al-ma'rifatu adapun ma'rifat billahi dengan Allah. Iku tazharu dapat tampak. Iku tazharu dapat tampak apa ma'rifat fi khamsati asya'a di 5 macam. Wujud dari ma'rifat itu ada di 5 macam ini. Faman maka barang siapa arafa yang mengetahui siapa man Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala fiha di dalam 5 macam ini. Siapa orang yang mengenal Allah, mengetahui Allah di dalam 5 hal ini. Itu isim domir, isim alam, isim mubham, isim yang masukkan alif lam, dan juga kalimat yang kemasukan salah satu dari 4 itu. Fahuwa maka adapun siman, fahuwa maka adapun orang itu arifun adalah orang yang makrifat. Tapi waman jahila dan barang siapa jahilah yang tidak mengetahui pada khamsata asya, tidak mengetahui kepada 5 macam ini, au asbataha atau menetapinya kepada 5 macam ini, orang yang tidak mengetahui 5 macam ini atau orang yang menetapkan 5 macam ini ma'allahi beserta dengan Allah, fahuwa maka adapun si orang itu talifun orang yang rugi. Itu talifun orang yang rugi. Jadi orang yang tidak mengetahui 5 macam ini atau orang yang menetapkan 5 macam ini bersama dengan Allah, dia adalah orang yang merugi. Apa sih asbataha itu? Menetapkan kepada Allah itu beserta dengan Allah itu. Misalnya saya ini kaya, ya memang kekayaan saya dari Allah, tapi saya nggak mungkin kaya kalau saya tidak bekerja. Itu berarti menetapkannya bersama dengan Allah, menyangka bahwa hasil kerja kerasnya itulah yang membuat dia menjadi kaya. Itu berarti asbataha ma Allah. Loh, saya ini pinter karena saya rajin belajar. Ya memang ilmunya ilmu dari Allah, tapi kan karena saya rajin belajar. Kalau saya tidak rajin belajar, masa saya nggak pinter kayak begini. Saya pinter karena saya belajar, dan belajarnya dan pinternya saya ini memang aslinya memang dari Allah. Itu pun dalam konsep tasawuf termasuk orang yang talif, orang yang merugi, orang yang tidak orang yang tidak makrifat kepada Allah. Memang setiap orang yang bekerja keras sama dengan kaya? Tidak. Faktanya adalah berapa banyak orang yang dari pagi sampai malam kerja tapi tidak kaya-kaya. Tapi orang yang santai saja itu bisa jadi kaya. Artinya kekayaan dia itu bukan karena kerja keras dia semata-mata, gitu ya. Jadi kalau dia menetapkan saya kaya karena saya kerja keras, ya ini rezekinya dari Allah, tapi saya kerja keras. Itu namanya menetapkan dirinya bersama dengan Allah. Jadi gimana? Ya sudah, kekayaan saya dari Allah. Karena kerja keras, ya enggak, pokoknya semua dari Allah. Saya enggak punya apa-apa, semuanya dari Allah.
Gitu. Ilmu pinter, enggak saya mah, ilmu saya mah apa ini, gitu ya. Semuanya dari Allah, pinternya semua dari Allah, tidak ada dari saya. Saya belajar mah begitu-gitu aja. Berapa banyak orang yang belajar bertahun-tahun di pondok nggak pinter-pinter, tapi berapa banyak orang yang belajarnya cuma sekilas-sekilas jadi pinter dia. Apalagi disebut dengan ilmu laduni. Itu namanya asbataha ma'allah. Orang yang menetapkan 5 macam ini bersama dengan Allah. Awaluha, adapun yang pertama daripada yang 5 macam. Apa sih 5 macam ini? Ini sarahnya, penjelasan tasawufnya. Awaluha, adapun permulaannya khamsatu asya, itu al-kinayatu, kinayah, panggilan-panggilan. Nahu contohnya, ana, aku, wa anta, dan kamu. Fama dumta, selama masih ada siapa kamu. Fama dumta, maka selagi masih ada siapa kamu. Takulu, berkata siapa kamu. Ana af'alu, aku melakukan ini. Au anta fa'alta, atau anta fa'alta, kamu melakukan. Fa'anta, maka adapun kamu. Fa'anta, maka utawi kamu. Iku jahilun, orang yang bodoh. Musyrikun, yang musyrik. Jadi kalau menyebut ini saya, itu kamu, ini saya begini karena saya, ini saya yang melakukan ini, itu kamu yang melakukan itu. Merasa ada anahnya, merasa ada kamunya, itu namanya jahilun, orang yang masih bodoh, yang belum makrifat kepada Allah. Wa in gibta, dan jika hilang siapa kamu, anka darimu. Jadi kalau engkau sudah hilang dari dirimu sendiri, akunya sudah tidak ada, keakuan anaknya sudah tidak ada, wa an goirika, dan dari selainmu, jadi udah nggak ada dirinya dan tidak ada orang lain. Fa anta, maka utawi kamu, fa anta, maka adapun kamu itu muwahhidun, orang yang bertauhid, arifun, orang yang makrifat. Dalam bahasa pengersa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Itu namanya sudah menghilangkan ananya, akunya, ananiyahnya sudah tidak ada. Kalau bilang ini kan punya saya, ini kan saya, masih ada ananya, gitu ya. Itu dalam ilmu tasawuf jahilun musyrikun, orang yang masih belum makrifat dan juga dia melakukan syirik. Tapi syiriknya syirik khafi, kalau dalam akidah disebut dengan syirik khafi. Saniha yang keduanya, ma'rif, keduanya khamsatu asya, yang 5 macam. Yang kedua adalah asmaul ashhosi, nama orang-orang. Asmaul ashhosi, nama orang-orang. Wal amakini, dan tempat-tempat. Wa in arafta, dan maka jika mengetahui siapa kamu. Fa in arafta, maka jika mengetahui siapa kamu, Allah, kepada Allah. Jika kamu sudah makrifat, mengetahui kepada Allah, fiha, di dalam nama-nama dan tempat-tempat. Kita tahu nama sesuatu, tapi kita mengetahui Allah di dalam nama itu. Kita melihat gunung, itu gunung, tapi kemudian kita mengenal Allah di dalam gunung itu. Kemudian kita melihat sesuatu barang, kemudian kita melihat Allah di situ, kita makrifat kepada Allah di dalam situ. Fa anta, maka utawi kamu, fa anta, maka adapun kamu itu arifun, orang yang makrifat. Orang yang makrifat itu orang yang melihat apapun saja, siapapun saja, yaitu dia lihat adalah Allah. Maka orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah ini tidak pernah menjelekin orang, tidak pernah mencerca orang, tidak pernah memaki orang, tidak pernah memperburuk orang lain. Kenapa? Karena yang dilihat oleh dia di dalam diri seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sunan Bonang sampai nangis dia. Gara-gara apa? Gara-gara nyabut satu rumput. Ketika didorong sama Raden Syahid, belum jadi Sunan Kalijaga saat itu, kedorong, kemudian tidak sengaja mencabut rumput, nangis dia. Nangis, menyesali gitu. Kenapa? Karena dia sudah melihat, dia sudah makrifat di dalam rumputnya itu.
wa in asbattaha. Tapi kebalikannya, wa in asbattaha, dan jika menetapi siapa kamu hak kepada orang dan tempat, hak kepada ashos dan tempat-tempat tadi, dan jika engkau menetapkan manusia-manusia dan tempat-tempat ma'allahi, berserta dengan Allah, fa'anta, maka adapun kamu, iku jahilun, orang yang bodoh. Itu jahilun, orang yang bodoh. Al-aqwanu, adapun berbagai alam. Al-aqwanu, adapun berbagai alam. Itu sabitatun, tetap. Itu sabitatun, tetap. Biisbatihi, dengan ketetapannya Allah. Biisbatihi, dengan ketetapannya Allah. Mamhuwatun, alam lenyap. Mamhuwatun, lenyap. Bi ahadiyati zatihi, dengan sifat ahadiyah zatnya Allah. Bi ahadiyati zatihi, dengan sifat ahadiyah zatnya Allah. Kalau di dalam Torekoh kita kan tahu tuh ada tiga ikan kepala satu. Itu manunggaling, tiga ikan itu manunggaling ikan gitu ya. Jadi 3 ikan, kepalanya satu. Kalau kita lihat di tiap-tiap ikan itu ada tulisan Allahu wahdah, Muhammad, Allahu ahadiyah, Muhammad wahdah, terus Adam wahidiyah. Jadi ada 3 tuh, ada tiga macam istilah. Ada ahadiyah, ada wahdah, ada wahidiyah. Apa sih ahadiyah itu? Ahadiyah itu keesaannya Allah, di mana keesaannya Allah itu tidak ada selain darinya. Artinya Allah betul-betul esa yang tidak menampakkan apapun di sisinya. Jadi esa, qul huwallahu ahad. Tidak ada lagi sifatnya, tidak ada isimnya, tidak ada. Mutlak hanya Allah sendiri. Itu namanya ahadiyah. Maka kemudian ahadiyah digabungkan dengan Allah. Ketika Allah bertajalli, kemudian Allah ini ingin menciptakan manusia, maka yang pertama kali yang Allah ciptakan dari para makhluknya Allah itu adalah nurnya Muhammad. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nur Muhammad. Alam belum ada. Yang pertama kali diciptakan nur Muhammad. Ketika Allah menciptakan nur Muhammad, itu Allah sudah menjadi wahdah, kesatuan dalam kesendirian namanya. Itu istilah filosofnya, kesatuan dalam kesendirian, itu namanya wahdah. Jadi ketika Allah sudah menampakkan kepada makhluk, itu namanya wahdah. Nah, ketika dari penampakan itu lalu Allah menciptakan hal-hal yang lain, maka Allah saat itu menjadi wahidiyah. Maka digambarkan wahidiyah itu menjadi seorang Adam. Jadi kalau Anda melihat di 3 ikan itu, wahidiyah Allah, wahdah itu wahdah Muhammad, wahidiyah adalah Nabiullah Adam. Nah, ini katanya, ini hikamnya. Alam-alam itu tetap dengan sebab ketetapannya Allah, dan alam itu lenyap sebab keesaannya, ahadiyahnya, zatnya Allah. Jadi alam ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita ada karena kita ini diadakan oleh Allah. Semua yang kita lihat sekarang ini itu ada tetap karena ditetapkan oleh Allah. Ada gunung, ada ada lautan, ada sungai dan lain sebagainya. Dan manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam-alam itu akan sirna, lautan sirna, manusia sirna, hewan sirna, tumbuh-tumbuhan sirna, ketika manusia sudah masuk di ahadiyahnya, di sifat keesaan Allah. Makanya
Orang yang sudah seperti ini mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa? Ini Allah, ini Allah, ini Allah, gunung Allah, sungai Allah, tumbuh-tumbuhan Allah, binatang Allah, manusia Allah. Semua yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya lenyap. Akunya sudah tidak ada. Saya tidak ada sudah. Saya sudah lenyap di ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah lenyap di esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tidak ada lagi orang manusia, makhluk tidak ada lagi. Yang ada adalah keesaannya Allah. Itu yang saya Syekh Siti Jenar mengatakan, saya Syekh Siti Jenar, di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, di sini adalah Allah. Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dan Allah manunggal menjadi satu. Artinya apa? Dia sirna gitu dengan apa? Sebab ahadiyahnya, sifat keesaannya Allah. Nah, alam ini tadi itu saya ulang, alam ini semua ada tetap sebab ketetapannya Allah. Kalau tidak ada ketetapannya Allah, alam ini tidak ada. Alam ini tidak ada, gitu ya. Jadi kalau mengambil dalil apa buktinya Allah ini ada? Buktinya Allah ini ada, adanya alam. Adanya alam membuktikan adanya Tuhan. Itu masih jahil kalau dalam tasawuf. Itu masih belum makrifat. Kenapa? Karena dia butuh alam dulu, baru kemudian ketemu dengan Allah. Nah, orang yang makrifat, adanya Allah adalah bukti adanya semua alam-alam yang ada di sini. Dibalik. Bukan adanya alam membuktikan adanya Tuhan, tapi adanya Tuhan itu sebagai bukti adanya berbagai macam alam. Manusibat tidaklah ditegakkan. Manusibat tidaklah ditegakkan laka padamu al-awalimu apa berbagai alam. Al-awalimu apa berbagai alam, litaroha untuk melihat siapa kamu kepada alam, litaroha untuk melihat siapa kamu kepada awal alam, bal akan tetapi litaro agar melihat siapa kamu, litaro agar melihat siapa kamu fiha di dalam alam, maulaha yaitu penciptanya alam. Alam ini diciptakan, alam ini ditegakkan bukan untuk kamu melihat alam ini, bukan. Tapi untuk kamu bisa melihat ada Allah di dalam alam. Jadi ke gunung, kalau kemudian tidak melihat Allah di gunung, maka kemudian itu dianggap sebagai jahil. Allah tidak menciptakan gunung kecuali kita bisa melihat Allah di dalam gunung itu. Nah, as-salisu yang ketiga, tanda yang ketiga atau makrifat yang ketiga, al-mubhamatu yaitu hal-hal yang samar. Hal-hal yang samar minal kainati dari berbagai makhluk. Minal kainati dari berbagai makhluk. Kahaza seperti ini. Kahaza seperti ini, orang ini fi'lun melakukan kaza seperti itu. Jadi ada orang bilang haza fi'lun kaza. Ini adalah perbuatannya si itu. Ini adalah pekerjaannya si itu, gitu ya. Wahazihi fa'alta, dan ini adalah pekerjaanmu. Wahazi fa'alta, dan ini adalah pekerjaanmu. Kalau ada yang mengatakan begini, kalau ada yang mengatakan begitu, ini adalah pekerjaannya si itu. Ini adalah pekerjaannya kamu. Famadama maka selagi tetap al-abdu siapa seorang hamba menghubungkan siapa seorang hamba menghubungkan siapa hamba at-taksiro pada efek lil ghairi pada yang lain wayatawaqqa'u dan menjatuhkan wayatawaqqa'u dan jatuh terjadi wayatawaqqa'u dan terjadi apa efek, apa taksir minhu dari abdun, minhu dari seorang hamba, dororon bahaya, au naf'an atau kemanfaatan,
fahuwa maka adapun si abdun, fahuwa maka adapun si abdun iku jahilun orang yang tidak mengerti, iku jahilun orang yang bodoh billahi dengan Allah. Selama orang masih menghubungkan sebuah efek, sebuah hasil kepada selain Allah, kemudian dia menjatuhkan bahwa ini bisa membuat bahaya, ini bisa membuat manfaat kepada selain Allah, fahuwa jahil. Dia adalah jahil, orang yang tidak mengerti, yang tidak ma'rifat kepada Allah. Oh, ini gara-gara si anu nih, gara-gara si anu ini menjadi begini. Itu kan wajar biasa kita ngomong ya. Kenapa tuh bisa begitu? Sembuh. Iya, habis diobatin sama si anu, itu gara-gara diobatin sama dia sembuh. Itu biasa kan ngomong itu. Nah, itu namanya menghubungkan efek kepada selain Allah. Itu masih dianggap jahil. Masih dianggap orang yang belum ma'rifat. Bagaimana kita di dalam toreko, terutama toreko kita, ya TKN, yang selalu menyebut pangersa abah. Saya mah tempat terserah pangersa abah aja. Oh ini mah abah, ini mah abah, ini mah abah. Apakah ini termasuk orang yang jahil? Menurut saya juga, tapi menurut keilmuan tasawuf, itu bukan orang yang jahil. Justru itu adalah ma'rifat. Kenapa begitu? Karena dia menyandarkannya kepada orang yang sudah bersama dengan Allah. Kalau dalam bab naat kemarin, bab sifat kemarin, Allah sudah bertajali kepada sosok orang itu. Dalam hal ini adalah guru mursyid. Jadi ketika kita mengatakan, seserah abah saja saya mah, terus ini mah abah, gitu ya. Apakah kemudian disebut dengan jahil? Disebut dengan jahil? Ini dalam konsep tasawuf bukan. Kenapa? Karena kita menyandarkannya kepada orang yang memang sudah diyakini, selama orang-orang yang sudah diyakini sebagai orang yang sudah bersama dengan Allah. Ini berdasarkan hadis qudsi. Ada hadis qudsi yang sangat terkenal sekali itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza ahbabtuhu," kalau aku cinta kepada seseorang, artinya aku ini sudah menjadikan orang ini sebagai waliullah, walinya aku, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia membuat, yang dia bisa menjadi mendengar dengannya. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya saat dia melihat sesuatu. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya allati yubtisu biha, yang dia buat untuk memukul, memegang dengan tangan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia bikin untuk berjalan. Jadi kalau dalam hadis ini, Allah menjadi mulutnya, Allah menjadi telinganya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Kakinya adalah kakinya Allah, tangannya adalah tangannya Allah, mulutnya adalah mulutnya Allah, kupingnya adalah kupingnya Allah. Jadi dia sudah menyatu. Kalau mau dibikin porno lagi, mau nggak salaman sama Allah? Mau? Gimana caranya salaman sama Allah? Salaman sama guru mursyid. Ini kan orang yang nggak ngerti apa-apa. Masa Allah, guru mursyid dibilang Allah? Lah ini bukan kata kita, ini kata Allah sendiri. Kan tadi gitu, aku akan menjadi tangannya, yang tangannya dibikin untuk salaman lah, untuk berbuat sesuatu lah. Aku menjadi kupingnya, aku menjadi pandangannya. Berarti pandangannya adalah pandangan Allah, kupingnya adalah kupingnya Allah. Itu namanya manunggal, sudah menyatu. Tapi kalau kemudian dipotong, mau salaman sama Allah, mau salaman sama guru mursyid, itu sama dengan salaman dengan Allah. Salaman dengan guru mursyid sama dengan salaman dengan Allah. Potong begitu aja tanpa tahu ini hadis qudsi, ya udah dibilang syirik kita itu. Kafir. Dibilang kafir. Masa makhluk samain dengan Tuhan. Padahal ini Allah sendiri yang bilang begitu, gitu ya. Nah, jadi kalau kepada guru mursyid, waliullah,
yaitu bukan jahil. Itu adalah tetap arif, orang yang ma'rif. Tapi kalau bukan guru mursyid, orang biasa, wah saya begini gara-gara kamu nih, saya begini gara-gara dia nih kamu. Nah itu dalam ilmu tasawuf masih dalam kategori jahilun billah, orang yang belum ma'rifat kepada Allah. Ar-rabi'u yang keempat dari 5 macam isim ma'rifat ini, al-ma'rifatu itu terkenal. Al-ma'rifatu itu terkenal. Ma'rifat, mengenal dia, terkenal. Indan nasi di sisi manusia. Birriyasati dengan jabatan. Wal jahi dan pangkat. Wal jahi dan pangkat. Kal hukami seperti para hakim. Kal hukami seperti para hakim. Wal kuwadi dan para pemimpin. Wal kuwadi dan para pemimpin. Wa ghairihima dan selain keduanya. Selain keduanya hakim dan pemimpin. Min ahlir riyasati dari pemilik jabatan, min ahlir riyasati dari pemilik jabatan az-zahirati yang tampak, az-zahirati yang tampak. Ya presiden, menteri, gubernur, camat, wali kota, segala macam itu adalah orang yang terkenal sebab jabatan dan pangkat. Wa kadzalika dan seperti demikian juga, wa kadzalika dan seperti demikian juga ahlur riyasati pemilik pangkat, pemilik jabatan. Ahlur riyasati pemilik jabatan al-batinati yang batin, al-batinati yang batin kal auliyai seperti para wali, wassolihina dan orang-orang soleh. Jadi orang soleh dan wali itu ahlur riyasah juga, dia pemilik jabatan, tapi jabatan batinah. Jabatan batinah. Makanya tidak ada pemilihan waliullah, tidak ada. Gitu, pemilihan langsung orang-orang soleh tidak ada, karena ini jabatan batin bukan jabatan zahir. Faman maka barang siapa arafa mengenal Allah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fihim pada mereka aulia wassolihin, ahlur riyasa al-batina itu fihim kepada pemilik jabatan yang batin, para wali dan para soleh. Waro'a dan dia melihat annahum bahwasanya mereka para wali dan soleh itu mutasorrifuna berlaku siapa mereka tahta qohriyatil haqqi di bawah pemaksaan Allah, tahta qohriyatil haqqi di bawah pemaksaan Allah. Yatasarrafuna mereka berlaku bikudratihi dengan kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, bikudratihi dengan kekuasaannya Allah, wa iradatihi dan kehendaknya Allah, laisa tidaklah biyadi ahadin dengan kekuasaan salah satu minhum dari mereka syai'un sesuatu, bal bahkan wala wujuda dan tidak ada wujud lahum pada mereka aulia wassolihin ma'al haqqi berserta dengan Allah, Kalau ada orang yang mengenal Allah pada mereka, kita mengenal Allah dari para wali, dari pengersa abah, dari para mursyid, dari para orang-orang solihin. Dan kita tahu bahwa mereka ada di bawah qohriyatil haq, di bawah sifat qohriyahnya Allah. Sehingga mereka, beliau-beliau semua bisa berlaku dengan kekuasaannya Allah dan iradahnya Allah. Jadi kita mengenal karomah. Jadi ada wali melakukan karomah ini. Karomahnya wali itu bukan dari dia sendiri. Bukan berasal dari dia. Tapi semuanya berasal dari Allah. Kalau kita itu sudah mengerti seperti itu, kita sudah menyadari hal seperti itu, fahuwa arifun, maka orang itu disebut dengan ma'rifat. Jadi kalau kita melihat misalnya waliullah Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang yang meninggal. Kemudian kita melihat bahwa karomahnya dia itu berasal dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir, itu berarti arif. Tapi kalau kemudian kita melihat, Syekh Abdul Qadir
jago dia, canggih, sakti, mandraguna, dan dari dia sendiri, gitu ya. Kita menisbatkan langsung kepada dia sendiri, gitu ya. Nah, itu disebut dengan jahil. Jadi kekuasaannya yang ada para waliullah semuanya berada pada qohriyatil haqqi, pemaksaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa in asbata, kebalikannya, wa in asbata dan jika menetapi lahum pada mereka aulia wasolihin, dororon bahaya au naf'an atau manfaat, wadakhala dan masuk kolbuhu apa hatinya, minhum dari mereka para wali dan solihin, juz'un apa gelisah, au khaufun atau rasa takut, fahuwa maka adapun orang itu jahilun orang yang bodoh, billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala. Jadi berapa banyak orang murid yang memang menjadi terpleset, tidak melihat Allahnya, tapi melihat gurunya. Allahnya sudah hilang, gitu. Makanya itulah yang membuat salah satu kenapa Syekh Siti Jenar dipancung, dihukum mati. Kenapa? Karena Wali Songo melihat ini murid-muridnya belum sampai kepada tahapan Siti Jenar, maka kemudian Siti Jenar itu dianggap sebagai Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhannya. Murid-muridnya tidak diperkenalkan Tuhan oleh Siti Jenar. Justru murid-muridnya menganggap Siti Jenar itu sebagai yang paling berkuasa. Gitu. Makanya kemudian Wali Songo, jangan, ini bahaya. Maka kemudian Siti Jenar dihukum mati, gitu ya. Karena dianggap Siti Jenar itu bisa membawa dororon au naf'an, bisa membawa kebahayaan dan bisa membawa kemanfaatan. Dan di dalam hatinya takut betul, ada rasa takut dan ada rasa gelisah. Bukan gelisahnya karena Allah. Kalau kita diajarkan dalam toreko yang benar, kita ini justru dikenalkan oleh guru mursyid kepada Allah. Bukan guru mursyid itu adalah Allah, gitu ya. Bukan berhenti di situ, tapi kita justru diperkenalkan, dihantarkan kepada Allah. Nah, kalau Siti Jenar, menurut beberapa riwayat, kenapa kalau Syekh Wali Songo itu menghukum mati? Ya karena tadi dia berhenti, muridnya ini berhenti kepada sosok Siti Jenar. Nah, kalau orang seperti itu adalah jahilun billah, orang yang belum makrifat kepada Allah. Da'ahu, ini kemungkinan kurang wawu nih. Da'wahu akbaru min qadamihi. Da'wahu pengakuannya akbaru lebih besar. Dakwahu pengakuannya akbaru lebih besar. Min qadamihi dari tindakannya. Orang yang seperti ini itu seperti orang yang pengakuannya lebih besar daripada tindakannya. Homisuha yang kelima dari 5 macam isim ma'rifat. Itu sesuatu udifa yang disandarkan liwahidin pada satu, min haulai dari mereka. Dari mereka siapa? Dari mereka tadi itu al-kinaya, ashabul ashas, wal amakin, al-mubhamat, al-ma'rifat, indan nas. Dari 4 yang sebelumnya tadi itu disandarkan kepada salah satu dari 4 itu. Ka ashabil asairi, seperti para pemilik organisasi. Ka ashabil asairi, seperti para pemilik organisasi, kelompok. Fahuwa maka adapun dia itu bimanzilatihim, sesuai derajatnya asair. Bimanzilatihim, sesuai derajatnya haulai, yang 4 tadi itu. Haulai, la haula, yang tidak ada daya, lahum pada mereka, wala ta'syira, dan tidak ada efek. Karena ada Allah, siapa Allah?
wala syai'a dan tidak ada sesuatu ma'ahu beserta Allah, wa huwa dan adapun Allah, wa huwa dan adapun Allah al-ana saat ini, alama atas sesuatu alaihi atasnya, karena ada siapa? Allah. Naam betul, naam betul. Al-idhofatu adapun penyandaran, al-idhofatu adapun penyandaran laha kepada haulai, kepada empat macam ini, empat macam yang tadi itu, kepada para wali, kepada para solihin, kepada orang yang punya punya kedudukan yang tinggi. Taksirun ada efek fil mudhofi pada yang disandarkan, fil mudhofi pada yang disandarkan, menyandarkan sesuatu kepada salah satu dari empat tadi itu memiliki efek kepada orang yang menyandarkan. Ya, gampangnya begini. Kalau Anda datang acara tahlilan sendiri, maulid sendiri, nggak dikenal, ya paling Anda masuknya ya di belakang, di tengah, nanti pulangnya berkatnya biasa aja gitu, karena Anda sendiri. Tapi ketika Anda menyandarkan diri Anda, dibawa bersama dengan kiai penceramahnya, oh maka Anda punya kedudukan sendiri tuh. Anda bisa maju di depan, kemudian nanti berkatnya juga banyak. Kenapa? Karena Anda menyandarkan mudhof, Anda menyandarkan kepada empat tadi ini, gitu ya. Anda jalan sendirian, kemudian Anda jalan sama pengersa Abah, oh ya sudah beda, gitu ya, sudah beda. Kenapa? Karena tadi tuh yang menyandarkan mengikuti pada yang disandarkan. Jadi menyandarkan sesuatu itu punya efek, terhadap yang menyandar. Maka faman, maka barang siapa indofa, yang menyandarkan siapa man, ila ahlil izzi, kepada pemilik kemuliaan, ila ahlil izzi, kepada pemilik kemuliaan, bil haqqi, dengan Allah, dengan benar, dengan Allah yang zat yang maha benar, bil haqqi, dengan Allah yang zat maha yang benar, ta'azzaza, maka jadi mulia, wadama, dan terus menerus, izzuhu, apa kemuliaannya dia. Kalau ada orang menyandarkan kepada orang yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah, kepada wali, nggak ada istilahnya rugi, akan terus menerus dia akan ikut mulia dan kemuliaannya akan terus menerus. Makanya misalkan dalam silsilah tidak mungkin guru mursyid, seseorang menjadi guru mursyid, meneruskan guru mursyid sebelumnya, kalau orang itu tidak menyandarkan kepada gurunya. Semakin dia terus menyandarkan kepada gurunya, maka semakin dia menjadi mulia, ikut mulianya guru. Begitupun Abah Aos, tidak mungkin nyandarnya cuma setahun 2 tahun. Itu kan bertahun-tahun, dan nyandarnya nggak sebulan sekali, tiap hari terus menerus ada di Abah Aos, ada di Abah Anom. Abah Anom ya sama Abah Sepuh yang menyandarnya bukan sehari 2 hari, apalagi anak itu. Gitu ya. Abah Sepuh kepada Syekh Tolha bukan setahun 2 tahun, sampai kepada Sayyidina Ali, kepada Rasul. Sayyidina Ali sama Rasulullah itu bukan setahun 2 tahun. Bahkan orang yang pertama, anak muda yang pertama masuk Islam, dan termasuk 3 orang yang pertama kali sholat secara terang-terangan di Masjidil Haram adalah Sayyidina Ali. Jadi semakin dia mudhof, semakin dia menyandarkan kepada yang mulia, maka dia pun ikut menjadi mulia, dan kemuliaannya langgeng. Tapi kebalikannya, tapi kalau waman dan barang siapa indofa, yang menyandarkan ila ahlil izzi, kepada pemilik kemuliaan, bil khalqi, ya berupa makhluk, bil khalqi berupa makhluk gitu ya. Ya makhluknya maksudnya makhluk biasa, au bil mali, atau dengan harta. Makhluk biasa itu maksudnya ya dia kemuliaan dengan presiden,
dia nyandar dengan gubernur, dia nyandar dengan camat, dia nyandar dengan orang kaya gitu ya. Maka mati izzuhu apa kemuliaannya dia, wa aqoba dan mendapatihu padanya azillu apa kehinaan. Azillu apa kehinaan. Kita nyandar sama orang yang kaya. Nanti kalau dia udah nggak kaya atau dia udah mati, ya habis juga sudah kemuliaan kita. Kita nyandar sama presiden. Nanti kalau orang itu sudah tidak jadi presiden lagi, ya sudah nggak ada lagi kita. Gitu ya. Makanya ada penyakit dalam politik itu, dalam dunia politikus ada penyakit namanya post power syndrome. Post power syndrome itu dulu dia berkuasa, dulu dia punya banyak kekuasaan, punya banyak pengaruh, orang banyak datang ke dia, orang kumpul terus di rumah dia, orang kalau mau apa-apa tinggal tunjuk aja dia gitu ya. Tapi ketika dia sudah tidak punya jabatan, ya orang makin lama makin habis lah. Ya kan? Yang biasa main ke rumahnya, kagak lagi main di rumahnya. Yang dulu diangkat telepon, siap. Sekarang, ya insya Allah begitu. Mulai deh tuh. Sakit itu orang itu. Bisa sakit itu. Zul itu. Bisa menjadi hina. Kenapa? Karena idofahnya, menyandarkannya bukan kepada kemuliaan dari Allah. Tapi kemuliaannya kepada makhluk atau kepada harta. Walillahi dan bagi Allah darul qaili, mutiara orang yang berkata. Kalau bahasa umumnya, walillahi darul qail, betapa indahnya orang yang berkata. Haitsu qala, sekiranya berkata siapa si qail. Haitsu qala, sekiranya berkata siapa si qail, alaika wajib atasmu. Alaika wajib atasmu bi arbabis suduri, bersama para pemilik sudur, para pemilik hati. Bi arbabis sudur, bersama pemilik sudur, pemilik hati. Faman maka barang siapa goda yang menjadi, siapa man mudofan orang yang bersandar, li arbabis sudur kepada orang-orang pemilik hati, li arbabis sudur kepada para pemilik hati, tasoddaro maka ia pun akan menjadi mulia. Tasoddaro ya berarti dia akan maka ia akan mempunyai hati yang mulia, kira-kira begitulah. Tasoddaro maka ia pun akan menjadi ahli sudur. Maka ia pun akan menjadi ahli sudur. Wajib atasmu untuk bersama dengan ahli sudur. Kalau engkau menyandarkan diri kepada ahli sudur, maka engkau pun akan menjadi ahli sudur. Wa iyyaka dan takutlah kamu. Wa iyyaka dan takutlah kamu antardo untuk ridho rela siapa kamu. Antardo untuk rela siapa kamu. Bisuhbati sakitin bergaul dengan orang yang hina. Bisuhbati sakitin bergaul dengan orang yang hina. Hina bukan hina secara ekonomi ya, hina secara agama, secara hati. Fatan hatu maka jadi turun siapa kamu kodoron derajatnya min alaka dari ketinggianmu, watahakkoro dan jadi hina siapa kamu, watahakkoro dan jadi hina siapa kamu. Takutlah kamu, rela, senang untuk bergaul dengan orang yang hina. Orang yang hina, gitu, orang ahli maksiat. Kalau engkau bergaul dengan orang yang ahli maksiat, maka engkau pun derajatmu yang tadinya tinggi itu akan ikut turun dan kamu akan menjadi hina. Wa arbabus suduri dan adapun arbabus sudur, siapa sih ini maksud dengan arbabus sudur? Wa arbabus suduri dan adapun arbabus sudur, ikuhum adapun mereka itu al-arifuna orang-orang yang ma'rifat billahi dengan Allah. Arbabus sudur adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Allazina yaitu orang-orang soddaro yang menampakkan hum kepada mereka. Soddarohum yang menampakkan kepada mereka Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala.
linaf'i ibadihi, untuk kemanfaatan hamba-hambanya Allah. Linaf'i ibadihi, untuk kemanfaatan hamba-hambanya Allah. Waddu'ai, dan mengajak ilaihi, kepada Allah, ala kidami Rasulillah, atas jejaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang arif billah, yaitu orang-orang yang ditampakkan oleh Allah untuk memberikan manfaat kepada hambanya, dan orang yang mengajak kepada Allah berdasarkan jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasakitu, dan adapun orang yang sakit, orang yang hina. Siapa as-sakitu itu? Wasakitu, dan adapun orang yang hina itu, huwa, adapun as-sakit itu, al-jahilu, orang yang bodoh, orang yang tidak mengenal, billahi, dengan Allah, wa bi ahkamihi, dan dengan hukum-hukumnya Allah. Kainan makana, itu bukan man, itu mestinya la ala shawab, ma itu kainan makana, kainan makana, apapun itu. Orang yang hina adalah orang yang tidak tahu Allah, orang yang tidak tahu hukum-hukumnya Allah. Itu namanya al-jahil. Orang yang rela bersahabat dengan orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal hukum-hukumnya Allah, itulah orang yang akan jatuh di dalam derajatnya. Wakana, dan ada al-Imam Malik. Siapa al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu? Kasiroma, seringkali, yunsidu membaca syair, bernasyid, membaca syair, hazal baita, pada bait ini, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan bertanya siapa kamu, wasal, dan tanyalah, an qarinihi, dari teman dekatnya, fakullu qarinin, maka semua teman dekat, bil muqarini, dengan orang yang bersamanya, bil qarini, dengan orang yang temannya gitu ya, bil muqarini, dengan orang yang bersama, itu yak tadi iku, mengikuti siapa si muqarin, mengikuti siapa muqarin. Kata Imam Malik membaca syair ini, kalau engkau mau tahu tentang seseorang, jangan nanya sama dia. Misalnya kita pengen tahu, oh si Anu tuh bagaimana ya, jangan nanya sama orang itu, ente orangnya kayak apa sih. Lihat saja, tanya saja, siapa teman dekatnya, CS-nya siapa, teman pleknya siapa. Lihat, tanya itu. Kenapa? Karena semua orang yang punya teman dekat, karena semua teman dekat itu mengikuti teman dekatnya yang lain. Jadi kita ngeliat, oh teman dekatnya ahli ngaji, ya berarti dia ahli ngaji. Teman dekatnya ahli kafe, ya dia ahli kafe. Teman dekatnya ahli zikir, ya berarti dia ahli zikir. Jadi tanyalah kepada teman dekatnya, jangan tanya sama dia, karena teman dekatnya menjadi cermin dari dirinya. Begitupun ada yang mengatakan jangan ngelihat gurunya, lihat saja muridnya. Kalau muridnya seperti itu cermin kepada guru. Jadi kalau murid itu buruk, kelihatan buruk akhlaknya, itu cermin dari gurunya. Makanya kita ini jangan buruk akhlak kita. Kalau buruk akhlak kita, guru yang buruk. Guru kita ini di TKN, di Toreko, berbuat buruk, Toreko tapi berbuat buruk gitu. Bertasawuf tapi berbuat buruk. Nah itu yang buruk itu gurunya yang jadi buruk gitu ya. Jadi, oh ini kok muridnya apa kasar-kasar? Ya lihat saja gurunya siapa. Oh muridnya alus-alus, sabar-sabar, adem-adem. Ya lihat saja gurunya siapa, gitu ya. Jadi ngelihat guru itu, lihat saja muridnya. Tapi murid yang sering aktif gitu ya, bukannya murid yang sesekali gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan isim ma'rifat. Nah, Imam Sibawayh pernah ditanya, Imam Sibawayh itu salah satu peletak dasar dari ilmu nahwu. Imam Sibawayh pernah ditanya,
isim makrifat yang a'raful ma'arif itu apa? Isim yang paling makrifat itu apa? Nah, Imam Sibawayh, muridnya Imam Khalil bin Ahmad, tegas beliau mengatakan isim makrifat yang paling makrifat adalah Allah. Ismullah. Allah. Kenapa bisa begitu? Karena cuma nama Allah yang tidak bisa dipakai sama orang lain. Nggak ada orang disebut dipanggil Allah. Allah, Bang Allah, Bapak Allah. Tidak ada. Misalnya ada orang nama Abdullah. Panggilannya Abdul, Dul, atau Allah. Ya Abdul, Dul gitu ya. Ada orang namanya Rahmatullah. Dipanggilnya siapa? Rahmat atau Tullah. Ada orang namanya Saifullah. Dipanggilnya Ipul. Dipanggilnya Pullah gitu ya. Nggak ada namanya Rahmatullah. Panggilannya Allah. Nggak ada. Kalau yang lain, 99 nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus. Misalnya namanya Abdul Kudus. Dipanggil Kudus bisa nggak? Bisa. Abdul Rahman dipanggil Rahman? Bisa. Tapi Abdullah dipanggil Allah? Tidak. Nah, makanya kemudian Imam Sibawayh mengatakan isim yang paling khusus adalah Allah. Nah, gara-gara pendapat ini, ketika Imam Sibawayh meninggal, maka murid-muridnya ada yang mimpi Imam Sibawayh, ketemu sama gurunya Imam Sibawayh. Maka muridnya bertanya, "Ya Syekh, ma fa'alallahu bika?" Wahai guru, apa yang sudah Allah perbuat kepadamu? Engkau ini di alam ini baik apa enggak? Engkau ini jannah atau nar, surga atau neraka? Apa kata Imam Sibawayh dalam mimpi itu? Khairon kasiran. Saya punya kebaikan yang sangat besar. Saya mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kenapa bisa begitu? Li ismuhu a'raful ma'arif. Ternyata sebabnya adalah, apa sebabnya itu? Ternyata sebabnya karena aku menjadikan nama Allah a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifat. Gara-gara itu. Jadi bukan karena ibadah. Ya, ibadah. Tapi maksudnya yang membuat dia itu mendapatkan kebaikan yang banyak, ternyata karena pendapatnya bahwa isim nama Allah adalah a'raful ma'arif. Apalagi ada seseorang ulama namanya Khalil Al-Khani. Suatu ketika Al-Khani ini tabi'in ini. Beliau seorang tabi'in. Khani ini jalan di perjalanan, kemudian di tengah jalan melihat ada tulisan Allah bercecer. Lalu kemudian tulisannya itu diambil sama dia. Lalu kemudian dia beli minyak wangi, tulisan itu dikasih minyak wangi, diharumin, yang tadinya tercecer di bawah, lalu diambil, lalu kemudian kasih minyak wangi, lalu kemudian tulisannya itu ditaruh di pagernya dia, di tembok, ditaruh di tempat yang tinggi lah gitu. Ketika dia tidur, maka kemudian ada sesuatu yang berkata kepada dia, Hatib. Katanya, sebagaimana engkau menyelamatkan, membaguskan namaku di dunia, maka aku pun membagusi namamu di dunia dan akhirat. Nah, itu ismullah, itu namanya Allah. Jadi kalau yang itu saja mendapatkan keutamaan yang besar, bagaimana kita yang sudah ditalkinkan dalam zikir ini? Hati yang bukan cuma mengatakan isi ma'rifat, tapi hati ini sudah dinakes, sudah diukir dengan kalimat, dengan namanya. Nah, inilah yang menjadi kita syukur, alhamdulillah, sepenuh langit dan bumi, hati kita sudah diukir dengan isim yang paling ma'rifat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa anna karim maghfir lana ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardadhu ma inda hajatina. Allahumma jal wajil awladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajal wayya min risyari wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.